Bayangkan sebuah tempat di mana laut sebening kaca membentang tanpa batas, di mana pulau-pulau hijau kecil terapung seolah-olah ditaburkan begitu saja oleh tangan para dewa. Tempat ini bukan khayalan, ini nyata. Inilah Raja Ampat, permata lautan yang membuat para ilmuwan, penyelam, dan fotografer dunia jatuh cinta. Bagi Indonesia, Raja Ampat adalah bukti bahwa tanah air kita bukan hanya kaya budaya, tapi juga pemilik keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Video ini akan membawa Anda menyelam jauh, lebih dalam dari sekadar ombak dan pasir putih. Kita akan mengenal Raja Ampat dari segi sejarah, budaya, sains, hingga ancaman yang mengintainya. Nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda lokal menyebutkan tentang seorang perempuan yang menemukan 7 telur naga. 4 di antaranya menetas menjadi raja, dan mereka masing-masing memimpin pulau besar. Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Dari cerita ini, kita belajar bahwa masyarakat Papua tidak sekadar hidup di alam, tapi mereka hidup bersama alam. Mereka percaya laut punya roh. Karang bukan sekadar batu, tapi penjaga dunia bawah. Itulah mengapa legenda dan kenyataan di Raja Ampat berjalan seiring, keduanya suci. Raja Ampat berada di jantung segitiga terumbu karang dunia, Coral Triangle. Wilayahnya mencakup lebih dari 4 juta hektar dengan 1.500 lebih pulau, atol, dan beting karang. Terumbu karang di sini bukan hanya luas, tapi juga sehat dan aktif berkembang. Di banyak tempat lain, pemanasan global dan polusi telah menghancurkan ekosistem laut. Tapi di Raja Ampat, kondisi masih nyaris utuh. Para ahli kelautan menyebut tempat ini sebagai The Last Paradise, surga terakhir. Menyelam di Raja Ampat bukan sekadar wisata. Ini seperti membuka halaman dari kitab rahasia kehidupan laut. Di kedalaman lautnya tersembunyi lebih dari 1.700 spesies ikan, 700 jenis moluska, dan lebih dari 600 spesies karang keras. Lebih banyak dari seluruh Karibia digabungkan. Dari ikan badut, Nemo, hingga hiu karpet, parimanta, ikan mandarin, dan kuda laut kerdil. Salah satu situs diving paling ikonik adalah Cape Cree. Disinilah tercatat rekor dunia. 374 spesies ikan dalam satu kali penyelaman. Airnya bening, dengan jarak pandang bawah laut mencapai 30 meter lebih. Bahkan bagi penyelam veteran, Raja Ampat adalah tempat yang tidak bisa ditandingi. Ini bukan hanya lautan. Ini adalah museum kehidupan bawah laut, hidup, bergerak, dan terus beregenerasi. Dari atas bukit di Piainemo, gugusan pulau-pulau Kars terlihat bagaikan lukisan. Pulau-pulau kecil berwarna hijau terapung di atas laut biru kehijauan. Ini adalah salah satu pemandangan paling terkenal dari Indonesia. Selain Piainemo, ada Wayak, Teluk Kabui, dan Arborek, desa wisata yang jadi contoh harmoni antara manusia dan laut. Penduduk di sini hidup dari laut, tapi tak pernah merusaknya. Mereka paham, laut adalah ibu. Anak-anak menyelam tanpa alat bantu, berenang bersama ikan-ikan. Mereka bukan wisatawan, mereka adalah bagian dari laut itu sendiri. Di balik keindahan ini, ada masyarakat adat yang telah menjaga tempat ini selama ratusan tahun. Mereka punya sistem konservasi unik bernama Sasi. Sasi adalah larangan mengambil hasil laut dalam waktu tertentu untuk memberi kesempatan alam pulih. Tidak ada polisi, tidak ada denda, tapi siapapun yang melanggar Sasi akan mendapat sanksi adat. Lebih ditakuti daripada hukum formal. Tradisi ini adalah bukti bahwa konservasi bisa muncul dari kearifan lokal, bukan hanya teori modern. Dan hasilnya, ekosistem laut di sekitar kampung adat seperti Arborek dan Sawandarek tetap subur dan indah. Banyak wisatawan yang mengaku hidup mereka berubah setelah mengunjungi Raja Ampat. Mereka tidak hanya melihat pemandangan indah, tapi merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda menyelam bersama parimanta atau melihat anak kecil Papua menyelam tanpa alat bantu, Anda tidak hanya menjadi turis. Anda menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri.
Itulah esensi dari ekowisata sejati. Namun di balik keindahannya, Raja Ampat tak luput dari ancaman. Izin usaha tambang, terutama nikel, mulai masuk ke wilayah ini. Di Pulau Gak, luas konsesi pertambangan bahkan melebihi luas pulaunya sendiri. Jika aktivitas pertambangan ini dibiarkan, maka bukan hanya terumbu karang yang akan hancur, tapi juga kehidupan masyarakat adat dan warisan dunia yang tak ternilai. Kampanye Save Raja Ampat pun muncul. Suara masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan wisatawan mulai bersatu. Kita hanya punya satu Raja Ampat. Kalau hancur, tak akan ada yang bisa menggantikan. Raja Ampat mengajarkan kita satu hal penting. Keindahan sejati tak bisa dibangun ulang. Butuh ribuan tahun bagi karang untuk tumbuh. Butuh satu ledakan dinamit untuk menghancurkannya. Kita sebagai manusia modern punya tanggung jawab besar menjaga keajaiban ini tetap hidup. Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena lautan adalah paru-paru dunia. Masyarakat adat telah menjaganya selama berabad-abad. Kini giliran kita, para penonton, wisatawan, dan pembuat kebijakan, ikut bertindak. Raja Ampat bukan hanya milik Indonesia. Ia milik seluruh umat manusia. Jika kita kehilangan Raja Ampat, kita kehilangan bab penting dari cerita bumi. Mari jaga laut, mari hormati budaya. Karena ketika kita menyelamatkan Raja Ampat, kita sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan kita sendiri. Like, share, dan subscribe cerita singkat jika kamu ingin dunia melihat bahwa Indonesia punya surga dan kita siap menjaganya.